Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu. Sore. Saya mahasiswi dari Politeknik Karya Husada. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kesehatan Bu ya. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 10-15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Bersedia. Mohon maaf, saya bicara dengan Ibu siapa namanya? Ibu Yuliani. Ibu Yuliani ya. Ibu bersedia ya? Iya. Oke. Saya melakukan penyuluhan yaitu tentang mencegah penularan COVID-19 dengan menerapkan gerakan 3M ya Bu ya. Sebelumnya Ibu tahu tentang penularan COVID itu kayak gimana? Menurut saya sih COVID itu sangat sangat menular penyakitnya itu. Udah tahu lah ya Bu ya, Iya, karena udah kan tahu. emang udah virusnya udah benar-benar yang sangat marak gitu ya. Sangat meresahkan. Iya. Oke. Ini ada poster ya Bu ya. Saya bagikan ke ibunya, nanti Bu bisa baca ya. Oke. Saya mau tanya sama ibunya udah tahu belum sih pengertian dari virus COVID itu atau coronavirus? Belum tahu ya Bu ya. Di sini saya mau ngejelasin ya Bu ya, apa sih coronavirus itu ya. Jadi coronavirus itu kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan Bu ya. Pada banyak kasus virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, tapi sangat berbahaya Bu ya. Seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan yang sangat berat. Gitu, seperti infeksi paru-paru atau pneumonia disebutnya Bu ya. Virus ini menular melalui percikan dahak Bu, atau droplet dari saluran pernafasan, misalnya ketika berada di ruangan tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik ya Bu. Iya. Terus atau kontak langsung dengan droplet itu bisa ya Bu ya, virusnya bisa menular. Virus corona yang menyebabkan COVID-19 bisa menyerang siapa saja ya Bu ya. Bisa anak kecil, bisa dewasa, bisa lansia ya Bu ya, berbagai macam usia ya Bu. Gitu. Tujuannya saya melakukan penyuluhan ini, saya akan memberikan informasi dan pengetahuan tentang virus COVID. Jadi ibunya agar lebih tahu, pengetahuannya lebih dalam lagi ya Bu ya. Terus mengajak ibu untuk mencegah sekaligus memutus rantai penularan COVID-19 ya Bu. Terus juga saya mengajak ibunya untuk menjalankan protokol kesehatan. Seperti yang sekarang ibu udah gunakan masker, ini termasuk protokol kesehatan ya Bu ya, untuk mencegah penularan COVID-19 ya. Gitu. Pencegahan COVID-19 dengan gerakan 3M sebelumnya Ibu udah tahu belum? 3M itu apa sih? Ya, pastilah Ibu tahu ya, karena kan emang udah banyak yang terserang ini COVID-19 gitu ya. Apa Bu? Tahu gerakan 3M itu seperti apa contohnya? Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ya, benar sekali ya Bu. Berarti Ibu udah tahu tentang COVID-19 ini ya. Penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia harus ditekankan semaksimal mungkin ya Bu. Gitu. Salah satu cara utamanya adalah dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Gitu. Maka melakukan langkah-langkah yang tadi Ibu bilang, melakukan gerakan 3M. Itu salah satu cara untuk memutus rantai penularan COVID-19 itu ya Bu. Yang pertama benar memakai masker ya, lalu yang kedua mencuci tangan, dan yang terakhir itu benar Bu menjaga jarak ya. Oke. Pada penularan virus corona ini memakai masker yang benar itu Ibu udah tahu? Belum tahu. Jadi penggunaan masker yang lebih tepat itu biasanya masker medis ya Bu ya, seperti ini gitu, dibandingkan dengan menggunakan masker yang seperti kain. Kenapa? Karena kalau misalkan menggunakan masker yang medis seperti ini, dia lapisannya itu sudah dilindungi gitu ya. Jadi percikan atau droplet yang keluar dari mulut si penderita coronavirus itu bisa dilindungi oleh si maskernya ini gitu ya Bu ya. Oke. Lalu yang kedua itu mencuci tangan. Ibu sudah tahu 6 langkah cara mencuci tangan yang baik dan benar? Belum tahu ya.
Ibu boleh menggunakan air sabun kalau misalkan tidak ada hand sanitizer ya Bu ya. Iya. Jadi saya ajarkan dulu yang menggunakan sabun ya Bu. Iya. Yang pertama Ibu ambil sabun, lalu usap telapak tangan yang pertama ya Bu ya. Iya. Lalu yang kedua punggung tangan, Tangan. secara bergantian. Kemudian Lalu sela-sela jari Bu. setelah jari. Iya. Lalu gerakan mengunci. Gerakan mengunci. Iya. Selanjutnya gosok ibu jari memutar Gosok ibu jari. secara bergantian. Iya. Lalu putar ujung-ujung kuku searah jarum jam. Iya. Ya. Lalu bersih. Nah, Bersih. seperti itu. Iya. Seandainya tidak ada sabun ataupun air, Ibu bisa menggunakan hand sanitizer. Iya. Ya Bu ya, caranya juga sama ya Bu ya. Nah, biasanya melakukan cuci tangan ini kurang lebih 20 detik ya Iya. Bu. Oke. Nah, untuk panduan menjaga jarak, ibunya harus menjaga jarak, biasanya itu lebih dari 1 meter dengan orang lain gitu. Tujuannya agar memutus rantai penularan COVID-19 ya Bu gitu. Sebaiknya sih Ibu tetap ada di rumah gitu, nggak usah kemana-mana ya, karena untuk menjaga jarak juga dari antara satu orang dengan orang yang lainnya ya Bu ya. Oke deh. Berarti Ibu udah tahu ya tentang yang saya udah jelasin tadi, pengertian dari coronavirus itu apa, tujuannya itu untuk apa, dan gerakan apa saja sih yang bisa memutus rantai penularan COVID-19 gitu. Oke Bu, ini aja materinya yang saya bisa kasih ke Ibu. Nah, sekarang saya mau evaluasi nih ke Ibu. Sekarang udah tahu apa itu COVID-19 itu yang Ibu pahami tentang COVID-19 ini. COVID-19 itu kan sangat menular ya. Iya. Sangat mengganggu pernapasan. Benar ya Bu ya. Jadi coronavirus itu kumpulan dari virus yang sangat menular ya Bu ya. Bisa menginfeksi sistem pernafasan gitu ya. Lalu tujuannya Ibu juga udah tahu ya Bu. Apa Bu tujuannya tadi yang saya udah jelaskan ke Ibu? Oh iya, menjaga jarak. Iya, itu yang ketiga ya Bu ya, gerakannya. Kalau tujuannya itu untuk apa Bu? Untuk mencegah sekaligus memutuskan rantai. Iya, mencegah sekaligus mengurangi rantai penularan COVID-19 ya Bu, benar ya. Lalu yang ketiga itu melakukan gerakan 3M ya. Apa aja Bu tadi Bu? Mencuci tangan, Iya. memakai masker, menjaga jarak. Oke Bu, berarti Ibu udah paham ya Bu ya. Sedikit yang saya jelaskan tadi. Apakah ada yang mau ditanyakan kira-kira? Yuk, terserah Ibunya mau nanya apa tentang seputar COVID ini. Kayak apa ya? Punya aja Bu. Namanya penyakit virus corona itu bisa sangat bahaya. Oke, saya jawab ya Bu ya. Virus COVID-19 ini emang benar berbahaya gitu Bu ya. Apalagi penderita yang udah memiliki penyakit sebelumnya, kayak misalkan dia penderita gagal jantung, terus kayak asma, jadi dia tuh udah ada penyakit dari bawaan gitu, atau herediter keturunan lah bisa jadi gitu ya. Kayak misalkan dari usia juga bisa berpengaruh ya. Faktor usia ya. Faktor usia juga bisa. Karena kan emang kalau misalkan nggak ada indikasi lain, virus COVID ini emang nggak terlalu berbahaya. Biasanya yang sampai mematikan itu karena emang si penderitanya ini mempunyai banyak komplikasi penyakitnya gitu. Jadi bisa sangat berbahaya dan sampai mematikan gitu ya Bu. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Iya. Berarti Ibu sudah sedikit paham ya Bu ya tentang COVID-19 ini ya Bu ya. Baiklah Bu, kalau gitu saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya apabila ada kata-kata salah ucap. Saya mohon maaf ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu.